Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Nasonatania, NPM 2250238 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori-teori pembangunan. Sebelumnya, apa sih pembangunan itu? Pembangunan itu merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk tentunya memperbaiki berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Meliputi apa saja? Tentunya meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro atau nasional dan juga mikro. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan salah satu teori pembangunan, yaitu teori pembangunan klasik. Nah, aliran klasik ini muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Ahli ekonomi klasik ini meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi itu adalah dengan sistem persaingan yang sempurna, pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi. Namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Teori ekonomi klasik ini ada apa saja sih? Yang pertama itu ada teori pembangunan Adam Smith, yang kedua teori Ricardian, yang ketiga ada teori pembangunan Malthus. Nah, teori pembangunan Adam Smith. Teori pembangunan Adam Smith ini meliputi yang pertama, hukum alam. Adam Smith itu meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Yang kedua, pembagian kerja, yaitu titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Nah, yang ketiga ada proses pemupukan modal. Smith ini menekankan bahwa pemupukan modal itu harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerjanya. Nah, yang keempat ini ada agen pertumbuhan. Menurutnya, para petani itu dan juga produsen dan pengusaha itu merupakan agen kemajuan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi para petani, produsen, pengusaha itu merupakan agen kemajuan gitu. Jadi dari si pertumbuhan ekonomi ini. Nah, kemudian tentu saja di dalam salah satu teori itu pasti ada kelemahannya. Apa saja sih kelemahan dari teori Adam Smith? Yang pertama itu teori Adam Smith ada pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat, ada pengabaian pengusaha atau wira swasta. Nah, yang terakhir ini ada asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Nah, itu tadi adalah teori Adam Smith. Kemudian yang kedua ini ada teori Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi itu ada 3 golongan masyarakat. Apa aja? Yang pertama, golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. David Ricardo dalam bukunya yang The Principles of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, ciri-cirinya tuh apa aja sih dari teori si Ricardo ini? Yang pertama ada tanah terbatas jumlahnya. Jadi tanahnya itu terbatas jumlahnya. Yang kedua, tenaga kerjanya mengikat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Kemudian yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperolehnya itu pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Kemudian yang keempat, ada dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi gitu ya. Jadi selalu ada kemajuan teknologi. Nah, yang kelima ada sektor pertanian itu dominan. Jadi pertaniannya itu dominan gitu di teori Ricardo ini. Nah, yang terakhir ini ada berlaku bagi tanah, law of diminishing return. Oke, kemudian ada, nah itu tadi teori
Ricardo. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teori Karl Marx. Menurut Marx ini, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menemukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat ini melalui 5 tahap. Jadi, masyarakat bisa dikatakan berkembang itu apabila sudah melalui 5 tahap ini. Yang pertama, masyarakat komunal primitif. Yang kedua, masyarakat perbudakan. Yang ketiga, masyarakat feodal. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Dan yang kelima itu ada masyarakat sosialis. Nah, Marx ini meramalkan keruntuhan sistem kapitalis. Kemudian selanjutnya ada teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern. Teorinya ini diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Kedua ini, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan yang mantap. Kemudian yang ketiga, unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan yang berupa inovasi yang pelakunya adalah tentunya wira swasta atau inovator dan juga entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, inovasinya menimbulkan keuntungan yang lebih, yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Kemudian yang terakhir ini, inovasi pada tahap-tahap selanjutnya itu akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Kemudian ada teori Keynes. Teori Keynes itu apa saja sih dan bagaimana gitu. Nah, yang pertama, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, dan demikian sebaliknya. Yang kedua, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Yang ketiga, permintaan efektif itu menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan juga pendapatan. Yang keempat, permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat, jadi seimbang. Kemudian permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Dan yang terakhir, teori ini tuh teori Keynes itu hanya berlaku pada ekonomi saja gitu. Nah, asumsi apa saja nih yang dipakai oleh Keynes? Jadi intinya itu Keynes ini berfondasi dari 3 faktor. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Yang ketiga, efisiensi marginal atau biaya itu dari investasi modal. Kemudian ada teori Harold Domar. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, yang mempunyai beberapa asumsi, yaitu yang pertama, perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh dan faktor-faktor produksi dan juga dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, perekonomian terdiri dari 2 sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan biaya pendapatan nasional. Dan yang terakhir ini kecenderungan menabung besarnya itu tetap atau stabil. Nah, mungkin ini yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi Rostov. Siapa saja nih yang termasuk dari pertumbuhan ekonomi Rostov? Yaitu yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat itu dorongan menuju kedewasaan, dan yang terakhir era konsumsi massa dan besar-besaran. Oke, mungkin tadi beberapa penjelasan mengenai teori-teori pembangunan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.